Contoh satu, saya menggunakan metode AHP, yang dimana metode AHP itu Analytical Hierarchy Process. Teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Sebagai bentuk hasil dari kemajuan teknologi informasi, sudah banyak diimplementasikan di semua bidang kegiatan, khususnya dalam bidang bisnis penyedia jasa. Kebutuhan sistem informasi yang terkomputerisasi semakin terasa dibutuhkan, karena pada bidang bisnis ini, kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang diberikan merupakan modal utama. Selain dari kualitas pemberian pelayanan jasanya itu sendiri, salah satu perusahaan yang memanfaatkan perkembangan informasi adalah bengkel mobil. Bengkel mobil adalah salah satu badan usaha yang bergerak dalam jasa perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, yaitu mobil. Jadi pembahasan di sini adalah pembahasan penerapan analytical hierarchy proses dalam perankingan bengkel mobil terbaik di Kota Kupang bersama implementasi perhitungan. Di sistem pendukung keputusan yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang membantu dalam mengidentifikasi kesempatan, membuat keputusan atau menyediakan informasi untuk membantu pembuatan keputusan. Ada beberapa manfaat utama sistem pendukung keputusan, diantaranya mampu mendukung solusi masalah yang rumit, mempunyai respon yang cepat, dan jadi dalam penerapan metode AHP, sistem pendukung keputusan pemilihan bengkel terbaik di Kota Kupang yang menulis rancang terdapat 5 kriteria utama, yaitu suku cadang, mekanik, pelayanan, waktu tunggu, dan fasilitas ruang tunggu. Algoritma penyelesaian AHP dijabarkan pada perhitungan berikut ini. Yang pertama, menentukan prioritas kriteria. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menentukan prioritas kriteria adalah sebagai berikut, yang dimana tabel 2 matriks perbandingan berpasangan, yang dimana suku cadang, ya Bu, nilai 1 ini didapat dari, ya jadi angka 1 ini Bu menunjukkan, jadi di sini 1 didapatkan dari nilai eh, suku cadang baris ini menggambarkan tingkat kepentingan yang sama antara suku cadang dengan suku cadang. Sedangkan angka 5 pada kolom mekanik baris suku cadang menunjukkan mekanik sedikit lebih penting atau lebih penting dibandingkan dengan suku cadang. Jadi teknisi ini lebih penting daripada suku cadang Bu harus. Kemudian pelayanan, nilai 4 ini adalah nilai dari menunjukkan bahwa pelayanan ini sedikit lebih penting daripada suku cadang. Kemudian waktu tunggu, ini setiga karena waktu tunggu lebih penting daripada suku cadang. Dan fasilitas ruang tunggu juga sedikit lebih penting daripada suku cadang. Kemudian nilai teknisi di sini dengan nilai 0,2 ini didapat dari uh, mem, sebelah 4 nih, ujung sini Bu. Oh, ya, jadi nilai 0,2 ini didapat dari teknisi. Ini teknisi ini yang nilai 5 kita bagi dengan 1. Jadi ya Bu, bentar, Bu. Jadi sama dengan 1 dibagi 5, 1 dibagi ini 5 dibagi 8, ya kan, satunya dari nilai nilai yang sama itu Bu. Oh jadi oke Bu, siap. Jadi ini nilai suku cadang dibagi hasilnya 0,2. Selanjutnya, oke, jadi 0,25 ini dibagikan dengan waktu pelayanan juga yang ada di sini. Bisa caranya sama Bu. Ini bagi dengan 4. Hasilnya 0,25.
Kalau 0,33 ini hasil perhitungan dari pelayanan 1 dibagi dengan 3, Bu. Jadi, ini kita ambil dari sini dengan satunya, dibagi dengan 3. Hasilnya 0,33. Satu bar samping 2 ini menunjukkan waktu tunggu ini waktu tunggu ini sedikit lebih penting daripada pelayanan. Jadi maka nilainya dikasih 2. Ini satu ini, Bu. Satu ini nilai indeks yang sama pentingnya, Bu, dengan fasilitas ruang tunggu. Oke, jalan. Oke, ke matriks perbandingan berpasangan ini, nilai dari suku cadang dibagi dengan nilai jumlah. Jadi, oke Bu, jadi di sini kita klik suku cadang ini, dibagi dengan jumlah ini 2,12. Maka didapat hasilnya 0,47. Begitupun seterusnya Bu, 5, ini nilai ke sebelahnya Bu ya. Ini nilai 5 dibagi dengan jumlah, maka didapat hasil 0,71. Ini dia, sama Bu ya, sesuai. Begitu. Oke, kemudian di sini masuk ke nilai, setelah ini semua dijumlah Bu, ini dijumlah maka dapat hasilnya adalah jumlah ini didapat dari nilai, oke Bu, jadi nilai jumlah ini didapat dari penjumlahan dari kolom C18 SC ini kita jumlahkan sampai ke fasilitas ruang tunggu atau FRT ini. Jadi kita drag aja dari sini sampai ke fasilitas ruang tunggu, kita enter, maka dapat hasilnya 2,21. Dan juga sebelahnya ini nilai prioritas ini didapat dari nilai jumlah 0,44. Oh ya. Nah, kemudian ini diulangin turun ke bawah lagi, Bu. Oh, langsung ke nilai prioritas. Nilai prioritas ini didapat dari nilai jumlah ini. Nilai jumlah kita bagi dengan 5 sesuai dengan kolom indeks yang ada di sini. Dia ada suku cadang, teknisi, pelayanan, waktu tunggu, dan fasilitas ruang tunggu ada 5. Jadi kita bagi 5, maka hasilnya 0,44, Bu. Itu. Ya, semua nilai prioritas dibagi 5. Jadi nilai jumlah yang ada di sini ya dibagi 5. Maka dapat hasil 0,23. Seperti ini, Bu. Nilai ini dibagi 5, maka hasilnya adalah 0,23. Kita buatkan aja. Oke, Bu. Next ke nilai vektor, prioritas vektor, bobot, dan eigen value. Nilai prioritas eigen ini didapat dari jumlah tabel matriks perbanding berpasangan ini, Bu. Ini sebagai nilai prioritas vektornya. Dan juga nilai prioritas seharusnya ini prioritas vektor sih Bu, jumlahnya. Ya nanti saya cari, bukan saya nanti Bu. Maksudnya saya baru dapatnya seperti itu kemarin. Bagaimana Bu? Oke. Oke. Nilai vektor ini, nilai suku cadang vektor ini dari nilai jumlah ini Bu. Karena nilai jumlah ini adalah menunjukkan nilai suku cadang Bu. Jumlah dan nilai suku cadangnya. Kemudian nilai bobot ini adalah nilai prioritas dari suku cadang Bu. Jadi per kriteria nilai bobotnya ini. Kemudian eigen value ini nilai yang dimana D7 ini nilai bobot dikalikan dengan ini Bu, jumlah. Oke. Jadi di sini kita sama dengan nilai bobot dikali dengan nilai jumlah matriks perbandingan berpasangan. Dapat hasilnya 0,937.
Kemudian seterusnya, cara ini juga sama. Yang mana, Bu? Yang ini. Nilai ini jumlah dari eigenvalue ini, Bu. Jadi, eh, caranya kita sama dengan, oh gitu. Lambda max ini didapat dari nilai, oh ini. Jadi, lambda max didapat dari nilai eh, eigenvalue dikalikan dengan nilai jumlah ini, maka jadi nilai eigenvalue dikali dengan nilai jumlah. Oke, Bu. Siap, Bu. Ini saya hapus dulu deh. Jadi, ya, Bu. Oh, yang tadi aja. Ini aja. Oke. Jadi, ya, Bu. Jadi nilai ini, nilai eigenvalue dikali dengan nilai jumlah, terus ditambah, selanjutnya eigenvalue dikali dengan nilai jumlah D14, cara yang sama. Nah, ini nilai lambda max-nya, Bu. Jadi nilai karena tadi ada saya hapus, Bu. Ini kan, jadi ini table cell-nya beda, Bu. Soalnya. Kalau disimulasikan tadi hasilnya sama, Bu. Mau di, oh ya, Bu. Oke, berikutnya nilai konsistensi indeks ini didapat dari tabel eh, E33, nilai total eigenvalue dibagi 5 dikurang 5 dibagi 4. Jadi rumusnya itu adalah nilai eigenvalue dikurang 5 total dari kriteria suku cadangnya. Oke, Bu, saya simulasikan, Bu. Jadi ini sama dengan nilai eigenvalue ini eigenvalue dikurang 5 dan dibagi 4. 4 ini didapat dari nilai indeksnya, n-nya, elemennya dikurang 1. Hasilnya 0, ini, Bu. Kemudian nilai CR didapat dari nilai CI. Nilai CI ini didapat dari nilai CI dibagi jumlah. Ya, Bu. Sudah, Bu? Ini selanjutnya nilai CR ini didapat dari nilai CI kita bagi dengan 1,12. 1,12 ini didapat dari nilai random index konsistensinya, Bu. Maksud saya itu dari perhitungan tabel elemen itu sudah ada template-nya, Bu. Jadi kalau dia 5, kalau misalkan tabelnya 3 kali 3, dia jumlah
indeksnya itu dia 0,58. Tapi karena kebetulan saya menggunakan tabel 5 kali 5, maka saya menggunakan nilainya 1, eh, ini 1,12. Jadi nilai ini dibagi 1,12. Hasilnya 0, sekian 16666. Nilainya jadi nilai konsisten. Next, masuk ke tabel matriks perbandingan subkriteria suku cadang. Nilai 1 ini kita masukkan di sini sebagai nilai prioritas yang sama. Kemudian nilai 2 ini berarti bengkel 2 sedikit lebih baik daripada bengkel 1. Kemudian bengkel 3, nilainya 3, ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan bengkel 1. Kemudian nilai vektor prioritas ini didapat dari hasil perkalian setiap elemennya, Bu. Jadi di sini contohnya ini langsung saja tabel ini dikalikan dengan 1 karena dia prioritasnya bengkel 1 dengan bengkel 1. Prioritasnya 1. Kemudian untuk yang tabel 2 bengkel 2. Oke, Bu. Yang bengkel 2 ini bengkel 2 dikali dengan bengkel 1. Hasilnya 2. Kemudian yang bengkel 3 ini adalah bengkel 3 dikalikan dengan bengkel 3. 0,33 dikali dengan 3. Dengan 1. Nah, ini, Bu. Salah, Bu. Saya salah perkalian, Bu. Jadi nilai ini, nilai bengkel 3 dikalikan dengan nilai 1. Karena dia di bengkel 1. Kemudian langsung ke jumlah, Bu. Baris kedua sama, Bu. Jadi tinggal diurut dari bawah sini aja. Baris ketiga. Nilai eigen faktor normalisasi ini didapat dari setiap barisnya ini, Bu. Di bengkel 1 di sini baris pertama nilai 3 kita masukin ke sini, Bu. Kemudian bengkel 2 ini jadi per baris nilai setiap jumlah total ini kita masukin di sini, Bu. Begitupun seterusnya. Kemudian di total nilai 20 ini adalah nilai total dari baris pertama. Kemudian juga totalnya langsung nilai eigen value-nya, Bu. Oke, jadi ini nilai eigen ini didapat dari nilai total nilai total dibagi dengan nilai keseluruhan atau jumlah dari total keseluruhan ini. Jadi nilai total bengkel 1 dibagi dengan nilai keseluruhan. Hasilnya 0,53. Begitupun seterusnya nilai yang di bawah ini. Yang mana, Bu? Ini. Ini untuk yang prioritas subkriteria teknisi, Bu. Jadi ada suku cadang, teknisi, pelayanan, waktu tunggu, dan ruang tunggu, Bu. Jadi semuanya dihitung dengan cara yang sama. Kemudian jika sudah didapatkan semua hasilnya, maka ini langsung masuk ke rankingan nggak, Bu? Oke, jadi ini langsung masuk ke tabel rankingan, yang dimana nilai
Nilai ini didapat dari, nggak kelihatan Bu? Ini tabel perankingan saya Bu. Nah, oke. Jadi tabel perankingan ini didapat dari nilai eigenvektor tabel bengkel pertama ini dikali dikali oh ya Bu. Jadi caranya seperti ini, nilai eigenvektor di bengkel satu secara keseluruhan dikali dengan nilai eigenvalue ditambah, terus kemudian kita kalikan lagi bengkel satu kalikan dengan teknisi, kemudian nilai eigenvektor pelayanan bengkel satu kita kali dikali dengan nilai pelayanan yang ada di sini seperti perbandingan yang kanan melakukan kali dengan nilai dan ditemukan hasilnya 3,561424. Kemudian cara yang di bawah ini dilakukan dengan cara yang sama. Jadi kesimpulannya urutan yang dari yang terbesar ke terkecil adalah bengkel dunia auto service, kemudian general auto service, kemudian yang terakhir adalah bengkel Virgo Bagus. Langsung masuk ke PDF Bu. Oke, langsung masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya dengan adanya aplikasi sistem pendukung keputusan penilaian bengkel di Kota Kupang, maka dapat membantu masyarakat Kota Kupang dalam pengambilan keputusan untuk menentukan bengkel terbaik di Kota Kupang. Seperti tadi, bengkel terbaiknya di kota pertama. Nah, ini Bu, hasil perbandingan. Iya Bu, kita gabung Bu dengan metode AHP dan laba. Oke. Yang pertama konsep dasar. Ya Bu. Yang pertama konsep dasar, metode AHP melibatkan pembuatan hierarki dari kriteria dan alternatif yang kemudian dilakukan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobotnya. Pendekatan ini memungkinkan untuk memecah masalah ke dalam beberapa level yang lebih terstruktur. Kemudian fokusnya Bu, fokus AHP memberikan cara yang terstruktur dan terukur untuk mengatasi keputusan kompleks dengan mengidentifikasi prioritas dan hubungan yang hierarkis antara kriteria dan alternatif. Kemudian efisiensi AHP dapat sangat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, tetapi memerlukan investasi waktu yang signifikan dalam proses penilaian berpasangan. Dan oh udah Bu, cukup. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Iya Bu. Tinggal revisi jurnalnya aja Bu. Iya Bu. Kapan waktu pengumpulannya Bu? Kalau boleh tahu. Oh hari ini Bu.